Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zeni Mayriani dengan NPM 41224231200547. Di sini saya akan memaparkan laporan selama magang di PT Akut Jaya Kembali dengan judul Pengelolaan Keuangan Operasional Perusahaan selama program magang di PT Akut Jaya Kembali. Selanjutnya yang akan dibahas pada materi ini yaitu ada profil organisasi, lalu yang kedua ada pembahasan, analisis dan permasalahan yang ada di PT Akut Jaya Kembali, lalu yang ketiga ada kesimpulan dan saran, kesimpulan dengan permasalahan yang terjadi beserta rekomendasinya, lalu yang keempat ada di refleksi diri, di mana pemahaman kompetensi yang diperoleh tantangan dan solusi serta kontribusi terhadap pengembangan diri. Selanjutnya kita bisa lihat profil organisasi. Profil Miakup PT Akut Jaya Kembali. Miakup Yamin Halal tanpa bahan pengawet berdiri sejak 1987, kemudian menjadi perusahaan di tahun 2023 dengan total 7 outlet di sekitar kota Bandung. Miakup juga baru menjadi perusahaan di tahun 2023 dengan total 7 outlet di sekitar kota Bandung, yaitu di Margahayu Metro sebagai pusat, lalu ada di Antapani, di Mekarwangi, Geger Kalong, Cicahem, Panyilekan, dan yang terakhir ada di Kosambi, serta dengan total karyawan ada di 51. Miakup yang berada di naungan PT Akut Jaya Kembali berfokus pada usaha Yamin Bintang 5. Adapun berbagai variannya yaitu Yamin Manis, Yamin Asin, Yamin Balado, serta varian barunya ada di Yamin Chili Oil. Selanjutnya kita bisa lihat di struktur organisasi manajerial. Ada Pak Muri Wibowo sebagai CEO, lalu ada Pak Rizal Dipraja sebagai COO, lalu ada Pak Sugeng Sugiharto Septiar sebagai Human Capital, lalu ada Pak Dadan Ramdhani sebagai Operation Manager, lalu ada Ananda Zeni Mayriani sebagai Finance and Accounting, lalu ada Pak Yovan Yusal sebagai Marketing, lalu yang terakhir ada Ricky Aldiandes Rizal sebagai Repair and Maintenance di PT Akut Jaya Kembali. Lalu selanjutnya jenis layanan apa aja sih yang ada di perusahaan PT Akut Jaya Kembali? Itu yang pertama ada di delivery. Miakup menyediakan layanan pesan antar melalui aplikasi GoFood, ShopeeFood, GrabFood, lalu ada takeaway, di mana pelanggan dapat memesan dan mengemas makanannya untuk dibawa pulang. Lalu ada Big Promo, di mana ini itu menawarkan pesanan dalam jumlah besar untuk event-event yang besar. Lalu ada promo dan paket hemat, di mana menyediakan banyak sekali paket hemat serta promo menarik bagi konsumen. Lalu yang terakhir ada di dine-in, pelanggan dapat menikmati hidangan mie langsung di tempat. Lalu selanjutnya kita akan melihat analisis dan permasalahan yang ada di PT Akut Jaya Kembali. Alur pengelolaan keuangan itu yang pertama ada di perencanaan keuangan operasional, lalu yang kedua ada pelaksanaan keuangan operasional, lalu yang ketiga ada penyusunan keuangan operasional, lalu yang kelima ada pengawasan dan pengendalian keuangan, yang kelimanya ada di evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan, di mana ada bukti transaksi, lalu dibuatkan jurnal dan buku besar, baru dibuatkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, maka terbitlah laporan keuangan. Lalu ada di jurnal penutup sebagai penutup. Lalu permasalahannya apa saja? Di sini permasalahannya ada 3. Yang pertama itu ada keterlambatan pencatatan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya tenaga administrasi keuangan yang kompeten. Terkadang adanya keterlambatan ini dikarenakan telatnya laporan yang masuk, atau bahkan ada revisi dari setiap outletnya karena laporan yang semalam itu kurang jelas, maka adanya keterlambatan di pencatatan keuangannya di esok harinya begitu. Lalu yang kedua, kurangnya pengawasan dalam pengeluaran. Beberapa pengeluaran operasional masih kurang diawasi secara ketat yang berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Ini disebabkan karena kekurangan tenaga administrasi juga, karena dengan 7 outlet ini tuh sangat masih kelimpungan, jadinya ada kurangnya pengawasan dalam pengeluaran.
apalagi di outlet-outlet yang kecil seperti Panjilkan, Cicahem, dan Kosambi. Lalu yang ketiga ada ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Ini karena pencatatan atau penganggarannya itu tidak tepat karena terkadang tidak dilebihkan apa yang kita anggarkan di hari ini kemungkinan di masa depan akan naik. Terkadang terjadi perbedaan yang signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi keuangan. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, secara keseluruhan PT Akup Jaya Kembali perlu memperbaiki beberapa aspek dalam sistem pengelolaan keuangan operasionalnya, baik dari segi pencatatan, pengawasan, maupun pemanfaatan teknologi, dengan melakukan evaluasi berkala dan menerapkan strategi yang lebih modern dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Alhamdulillahnya untuk evaluasi sudah diterapkan. Evaluasi berjalan seminggu sekali itu bersama CEO dan COO. Jadi PT Akup Jaya Kembali selalu menjadikan apa yang hari kemarin itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Lalu ada rekomendasi bagi perusahaan, saya ada sedikit masukan, yaitu meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dengan mengadopsi teknologi keuangan yang lebih modern. Lalu ada mengadakan pelatihan bagi staf keuangan agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran operasional dengan menerapkan sistem kontrol keuangan yang lebih ketat. Lalu ada dia melakukan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Bagi universitas, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan secara tegas dan konsisten terkait informasi dan pelaksanaan magang, memiliki lebih banyak kerjasama, memperbaharui kurikulum, program magang, dan mahasiswa diberi pemahaman yang mendalam terkait akuntansi. Refleksi diri yang ada 3. Yang pertama itu pemahaman kompetensi. Penulis memperoleh beberapa kompetensi utama ada dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, tantangan dan solusi. Menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pengalaman akademik. Lalu yang ketiganya ada kontribusi terhadap pengembangan diri. Penulis menjadi lebih terbiasa dengan budaya kerja yang menuntut ketelitian, disiplin, dan tanggung jawab. Mungkin pemaparan yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih. Selama magang di PT Akup Jaya Kembali selama 3 bulan itu sangat memberikan kesan yang baik bagi saya sendiri karena cukup senang dan menambah relasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.